Menyangkut apapun itu, penting bagi setiap orang berusaha memiliki pemahaman yang benar. Terlebih untuk pemahaman yang menjadi orientasi sebuah keyakinan. Pemahaman atas sebuah keyakinan sewajarnya difungsikan sebagai lentera yang mampu menerangi perjalanan hidup penganutnya agar tercerahkan. Berangkat dari titik inilah menjadi penting jika para rohaniawan, spiritualis, agamawan, entah apapun itu, melakukan reinterpretasi pemahaman agar dapat membekali di masing-masing kelompok penganut tradisi keagamaan untuk memiliki cara pandang yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pemahaman yang bersifat teologis tidak melulu berkutat pada urusan atau persoalan akhirat semata, melainkan bagaimana penganut dari masing-masing aliran tradisi keagamaan bisa menerapkan dan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sosialnya. Mengingat determinasi pengaruh yang ditimbulkan sangat kuat bagi terbentuknya kosmik berpikir umat, bahwa memelihara kontemplasi kepada zat yang esa harus berkelindan dengan bagaimana menjaga hubungan saling asih antar sesama. Dan kontemplasi dengan zat prima causa hanya bisa dijembatani melalui tonggak pemahaman yang dibangun di atas sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Menjadi hal yang wajib untuk disadari umat beragama bahwa dunia yang begitu luas tidak cukup representatif jika hanya menjadi etalase yang mendisplay satu saja kemajemukan dari sekian konsep pemahaman sebuah keyakinan. Persoalannya adalah dari tradisi keyakinan yang satu saja melahirkan bermacam-macam mazhab atau arus pemikiran yang berbeda-beda yang memiliki korelasi kuat sebagai sumber yang memproduksi penafsiran yang menjadi rujukan dalam membangun sebuah pemahaman yang diyakini. Jika apa yang bisa saya uraikan itu senapas atau linear dengan pemahaman pemirsa, lalu apa yang menjadi dasar suatu kelompok merasa lebih istimewa dengan memonopoli kebenaran? Solipsis adalah bentuk falasi yang melahirkan arogansi dan radikalisme dalam tradisi keberagamaan. Parahnya, pemahaman ini telah begitu banyak merenggut kewarasan bangsa kita, terutama generasi yang menjadi elemen bangsa, seolah kelompok mereka lah pewaris kebenaran absolut, lalu melakukan agresi dengan memaksakan pemahaman yang merusak kepada individu atau kelompok lainnya. Royal dalam memberi label kafir, haram, sesat, murtad, zindik, lalu mengeneralisir pemahaman yang sempit kepada siapapun yang berbeda pandangan, melakukan agitasi untuk membungkam
daya kritis umat dengan anggapan yang sangat merendahkan, bahwa mereka menganggap mereka hanyalah instrumen agama. Inilah fenomena pemahaman agama yang bukan berasal dari ajaran agama sejati, yang telah menjadi kekuatan memabukkan para pengikutnya. Sudah saatnya pemerintah menerapkan hukum yang tegas kepada kelompok-kelompok yang terindikasi mempraktikkan agitasi yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa. Sebab menjaga ketertiban sebuah negara dapat diartikan untuk memaksakan warga negara mematuhi hukum yang berlaku. Memelihara stabilitas negara adalah memberikan opsi yang mengikat dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama warga negara. Mengingat pemerintah dan lembaga terkait memiliki hak penuh untuk melaksanakan amanat undang-undang yang berkeadilan tanpa pandang bulu. Dan semua itu adalah upaya yang bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dari serangan baik yang bersifat fisik maupun ideologis. Oleh sebab itu, negara harus dapat menanggulangi indikasi yang ditimbulkan atau yang menimbulkan krisis sosial dari gerakan yang merongrong keamanan negara yang dilakukan para propagandis yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk menumbangkan pemerintahan atau kekuasaan yang sah. Bukan hal yang tidak mungkin. Kelompok ini akan senantiasa mencari kesempatan dan bergerilya dan memanfaatkan semangat keberagamaan masyarakat yang dangkal pemahaman agamanya. Bukankah fakta telah membuktikan bahwa tidak sedikit oknum aparatur negara yang menjadi kolaborator, bahkan komprador dari kelompok yang bermaksud mengacaukan pemerintahan. Bahkan di Sri Lanka, dua bersaudara, putra dari seorang pengusaha, mau melakukan bunuh diri setelah menyatakan kesetiaan kepada ISIS. Hanya ada dua pilihan: memberantas dengan menjalankan hukum yang tegas, atau mengorbankan generasi bangsa yang satu demi satu tewas. Seperti yang baru-baru ini terjadi, peristiwa bom bunuh diri di Bandung, tepatnya di Polsek Astana Anyar, yang menewaskan seorang anggota kepolisian, yaitu Aibtu Sopyan, dan 9 anggota polisi lainnya, dan 1 warga sipil yang menjadi korban dalam aksi tersebut. Dan belum lama, seorang perempuan berhijab berusaha menerobos masuk ke istana. Untungnya hal itu dapat digagalkan oleh Pas Pampres yang bertugas, sehingga tidak menimbulkan jatuh korban. Setelah investigasi dilakukan,
aparat berhasil mengidentifikasi bahwa pelaku bom bunuh diri itu bernama Agus Sujatno atau AS yang berusia 34 tahun dan berasal dari Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Akan tetapi, AS sudah 1,5 tahun tinggal di rumah kos di Dukuh Blotan RT 07 RW 02, Desa Slawi, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan dia tinggal bersama istrinya. Masyarakat mengenal AS atau pelaku adalah orang yang tertutup, berbeda dengan istrinya yang masih mau bersosialisasi. Dan hasil identifikasi lainnya ada dugaan pelaku terhubung dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau yang kita kenal dengan JAD, yaitu kelompok garis keras dan militan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Kejadian ini menyiratkan bahwa kelompok ekstrim ini masih eksis walau pemerintah telah membubarkan dan menjadikan organisasinya sebagai organisasi terlarang. Dapat diduga bahwa mereka tidak akan pernah berhenti sebelum mewujudkan impian mereka untuk merebut kekuasaan berhasil. Mereka akan terus melakukan teror secara acak yang tujuannya adalah menebarkan ketakutan. Saya menduga kalau peristiwa ini adalah shock terapi yang ditujukan kepada Densus atau anggota Densus 88 yang dengan gagah berani memberangus dan melumpuhkan eksistensi kelompok separatis yang ingin memiliki kedaulatan. Bukan tidak mungkin rangkaian demi rangkaian peristiwa ini adalah bagian dari serangkaian gerakan yang akan terus mereka lakukan ke depan. Di samping itu, saya berharap yang menjadi dugaan saya ini tidak benar. Mengingat geliat pesta demokrasi yang akan dilaksanakan bangsa ini sudah semakin dekat. Yang pasti, jika apa yang menjadi strategi mereka berhasil membuat ciut institusi atau aparatur pemerintahan terkait, dapat dipastikan gerombolan ini akan lebih masif melakukan aksinya. Dan sebagai warga negara yang memiliki kecintaan pada negaranya, tidak berlebihan kiranya untuk memberikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya yang telah dilakukan aparat dalam menumpas gerakan separatis yang narsis. Jayalah bangsaku, merdeka!